Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar dan peserta mata kuliah, kita lanjutkan kajian detail penilaian produksi bersih dengan langkah kedua, yaitu analisis akar masalah. Ya, inilah 4 tahapan dalam kajian detail penilaian dan kita mulai dengan tahapan yang pertama, yaitu analisis neraca material, neraca air, dan neraca energi yang digunakan untuk melacak aliran bahan masuk dan keluar dalam suatu proses dan menghasilkan kuantitas komponen-komponen atau proses secara keseluruhan. Secara spesifik, tujuan pembuatan neraca adalah untuk mengidentifikasi dan menghitung konsumsi bahan baku, material, air, dan energi. Kemudian kedua, menghitung jumlah limbah dan emisi yang dihasilkan selama proses. Ketiga, sebagai alat untuk menghitung jumlah kerugian akibat limbah dan emisi, serta pemborosan bahan baku, air, dan energi yang sebelumnya tidak diketahui. Serta keempat, untuk menganalisis indikasi sumber kerugian serta kemungkinan penyebabnya. Neraca massa merupakan suatu perhitungan kuantitatif berat per satuan waktu. Secara sederhana, penghitungan neraca massa didasarkan pada persamaan total material yang masuk sama dengan material yang keluar dalam bentuk produk ditambah dalam bentuk limbah, emisi, dan material terakumulasi. Neraca massa didasarkan pada prinsip apa yang masuk pada suatu proses harus sama dengan apa yang keluar. Jadi idealnya input harus sama dengan output. Namun dalam praktek sebenarnya ini jarang terjadi, sehingga diperlukan penilaian atau asumsi untuk menentukan tingkat akurasi nilai yang dapat diterima. Diterimanya ketidaksesuaian dalam neraca tergantung pada pentingnya kesetimbangan di unit tersebut, dengan mempertimbangkan atau melihat toksisitas, biaya, dampak lingkungan, dan lain-lain. Juga harus jelas bahwa kesetimbangan yang tidak diterima harus diikuti dengan investigasi lebih lanjut. Ya, dari diagram alir proses serta input dan output yang terkuantifikasi yang telah ada dari kajian sebelumnya, kita kemudian mencoba untuk menyeimbangkan sisi input dan output. Setiap masukan yang tidak keluar sebagai keluaran yang berguna, misalnya produk uap, dianggap kerugian atau losis. Ini dapat mencakup kehilangan energi misalnya melalui panas, blowdown, gas buang, bahan yang tidak terbakar, dan kehilangan produk dan bahan misalnya air, bahan kimia, produk yang ditolak dan dipotong. Untuk mendapatkan neraca yang ideal dan dapat diterima, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti menentukan lokasi titik pengukuran dengan benar. Kedua, memeriksa apakah instrumen sudah dikalibrasi dengan baik. Kemudian, jangan lupa periksa konsistensi unit yang digunakan. Lalu, perlu diingat bahwa semakin berbahaya suatu aliran bahan atau energi yang beracun, berdampak besar atau berbiaya mahal, maka neracanya seharusnya semakin presisi. Kemudian, neracanya bisa menjadi lebih berarti jika dibuat untuk setiap bahan secara terpisah. Namun demikian tergantung pada bahan atau energi tertentu yang berkaitan dengan biaya, volume, dan toksisitas. Berkaitan dengan sumber data yang digunakan untuk pengembangan neraca material, air, dan energi, maka data dapat diperoleh dari pertama, dari faktur pembelian, seperti pembelian bahan baku, pembayaran listrik, dan lain-lain. Kemudian kedua dari warehouse atau pergudangan. Kemudian ketiga dari catatan proses, keempat dari data penggunaan aktual seperti inventarisasi material, emisi, manifest limbah, dan lain-lain. Kemudian kelima, informasi personal, misalnya dari engineer, teknisi, supervisor, dan dari staf lainnya. Keenam, data estimasi, kemudian data pengukuran, dan sumber informasi juga bisa kita dapatkan dari supplier. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat menyusun neraca adalah yang pertama, kita harus menghindari error atau kesalahan karena melebih-lebihkan atau mengecilkan kuantitas limbah dan emisi. Ketepatan data analitik dan pengukuran aliran sangat penting, terutama dalam proses produksi dengan input dan output yang besar, sehingga kesalahan dalam pengukuran kuantitas ini mungkin jauh lebih besar daripada limbah atau emisi yang sebenarnya. Dalam hal ini, tim pengkaji tidak dapat memperoleh estimasi limbah dan emisi yang andal dengan sekedar mengurangkan material dalam produk dengan yang terdapat di bahan mentah. Sebagai gantinya, tim penilai dapat melakukan pemantauan dan analisis langsung aliran limbah dan emisi. Yang kedua,
Rentang waktu untuk neraca material harus dalam periode yang representatif. Artinya, operasi dan proses yang biasanya terkait dengan operasi unit, semuanya harus dilakukan selama periode tertentu. Neraca yang dibuat untuk periode waktu pendek misalnya membutuhkan pemantauan aliran yang lebih akurat dan lebih sering. Neraca yang dihitung untuk satu running produksi lengkap biasanya lebih mudah dibuat dan lebih akurat. Tim pengkaji harus melakukan upaya terbaik untuk menyusun neraca yang andal, tetapi harus menghindari berjuang habis-habisan membuat neraca yang sempurna. Bahkan neraca yang awal saja sudah dapat mengungkapkan banyak peluang produksi yang lebih baik. Tidak ada pedoman tetap untuk akurasi timbangan. Dalam beberapa kasus, deviasi standar 10% dapat diterima. Dalam kasus lain, 0,1% yang dapat diterima. Jadi tergantung pada misalnya biaya, kuantitas, kondisi proses. Tim pengkaji harus menilai berdasarkan kasus per kasus, apakah menguntungkan menambah biaya untuk meningkatkan performa neraca, atau apakah misalnya toksisitas bahan yang terlibat dalam neraca memerlukan neraca material yang lebih tepat. Banyak industri yang kemudian juga kekurangan instrumentasi pengukur, dan ketika neraca massa disiapkan, lokasi yang baru juga harus ditentukan. Lokasi-lokasi ini harus menghasilkan informasi yang dicari. Misalnya ketika mengukur pencemaran, tidak cukup hanya mengukur di titik outlet perusahaan, karena disebabkan adanya pencampuran aliran limbah di dalam pabrik. Maka ini nantinya tidak mengungkapkan di mana lokasi pembentukan pencemaran sebenarnya. Sebagai contoh, kita ambil neraca massa pada studi kasus industri batik X di Cirebon misalnya. Dari hasil kajian awal, ditemukan area proses yang menjadi prioritas untuk dikaji lebih lanjut adalah pada area proses pelorodan atau penghilangan lilin atau malam dan proses pencucian kain. Maka kajian detail penilaian produksi bersih ini hanya akan difokuskan pada analisis kesetimbangan atau neraca massa dari kedua subproses tersebut. Ya, jadi seperti idealnya pembuatan neraca massa dalam kajian produksi bersih, kita awali dari diagram alir proses lengkap. Kemudian seperti pada industri batik X dalam slide yang kita lihat ini, kita menentukan parameter yang menjadi titik perhatian, yaitu limbah lilin atau malam dan limbah cair. Dengan boundary atau batas adalah proses pelorodan dan proses pencucian kain, yang ditandai dengan garis putus-putus. Kemudian tanda panah digunakan untuk menunjukkan input material, energi, dan air, serta output produk serta limbah yang terbentuk. Langkah selanjutnya adalah berusaha menyeimbangkan input dan output dengan membuat overview summary dari semua aliran yang masuk dan keluar proses serta kuantitasnya. Pada subproses pelorodan, jumlah input dan output kainnya adalah sebesar 3.200 potong per bulan, di mana setelah melalui proses pelorodan, perbedaannya adalah pada kain yang dihasilkan, malam dan lilinnya sudah dilepaskan, sehingga terdapat output limbah padat malam atau lilin sebesar 87 kg per bulan. Selain itu, proses tersebut juga akan menghasilkan air limbah sebesar 9,62 meter kubik per bulan. Selanjutnya, pada subproses pencucian kain setelah melalui proses pelorodan. Air yang dibutuhkan untuk mencuci kain sebanyak 80,4 meter kubik per bulan, sedangkan air limbah yang dihasilkan dari proses ini yaitu sebanyak 79,63 meter kubik per bulan. Jadi ada losses atau kehilangan sebanyak beberapa liter. Langkah selanjutnya adalah menginterpretasi data. Tim pengkaji akan meninjau dan menganalisis lebih dalam data-data yang sudah dikumpulkan. Perbedaan-perbedaan yang terjadi antara input dan output juga diperhatikan, apa penyebabnya, serta menjadi bahan dalam penentuan opsi strategi atau peluang yang akan diimplementasikan. Kita akan bahas lebih lanjut dalam video-video berikutnya. Pembelajar dan peserta kuliah, setelah kita menemukan faktor-faktor yang kita anggap atau kita tetapkan sebagai akar masalah dari inefisiensi yang terjadi, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengenerate strategi produksi bersih yang dapat diimplementasikan. Kita pelajari lebih lanjut dalam video pembelajaran berikutnya.